Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pasar tradisional yang penuh warna, ada cerita unik tentang seorang penjual kambing yang berusaha menjual kambing dengan cara yang tak biasa. Bagaimana seorang pembeli yang hanya tertarik pada tali bisa berubah pikiran? Ikuti kisah seru ini yang penuh kejutan dan tawa. Di sebuah pasar tradisional yang terletak di pinggiran kota, ada sebuah kejadian yang cukup konyol yang melibatkan penjual kambing, seorang pembeli tali, dan tentunya kambing-kambing yang menjadi pusat perhatian. Cakra, seorang penjual kambing yang sudah lama berjualan di pasar tersebut, dikenal sebagai orang yang cukup licin dalam bernegosiasi. Setiap kali dia menawarkan kambing, dia selalu bisa membuat calon pembeli merasa seperti mereka mendapatkan barang dengan harga yang sangat murah, padahal sebenarnya harga kambingnya lebih mahal dari harga kambing premium di pasar lainnya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja menampakkan sinarnya, Cakra sedang berdiri di depan kios kambingnya yang dikelilingi oleh berbagai jenis kambing dengan ukuran yang beragam. Ada kambing besar, kambing kecil, kambing jantan, kambing betina, bahkan ada kambing yang wajahnya tampak lebih cemberut dari wajah orang yang habis dikejar-kejar tagihan. Hari itu, seperti biasa, Cakra siap untuk melayani pembeli dengan segala akal bulusnya. Namun, yang tidak Cakra duga adalah kedatangan seorang pembeli yang sangat unik. Pembeli ini bukanlah orang biasa. Namanya adalah Budi, seorang pria yang memiliki obsesi aneh terhadap tali. Ya, tali. Seperti yang kalian bayangkan, Budi datang ke pasar untuk membeli tali. Bukan kambing, bukan sapi, atau ayam, tapi tali. Tidak ada yang tahu kenapa Budi begitu tergila-gila dengan tali. Yang jelas, dia sudah mempersiapkan uangnya untuk membeli tali terbaik yang bisa dia temukan. Ketika Budi memasuki pasar, matanya langsung tertuju pada tumpukan tali yang terletak di salah satu sudut pasar. Cakra yang melihat Budi datang dengan tatapan penuh minat langsung mengira Budi datang untuk membeli kambing. "Selamat pagi, Pak. Mau beli kambing apa? Kambing jantan, betina, atau kambing yang jago main bola?" tanya Cakra dengan senyum liciknya, berharap bisa menjual kambing seharga mobil baru. Budi menatap Cakra dengan serius, lalu dengan suara datar dia menjawab, "Enggak, saya cuma mau beli tali. Tali untuk mengikat kambing." Cakra yang semula optimis menjadi sedikit bingung. "Tali untuk mengikat kambing? Pak, saya juga jual kambingnya, loh." "Kamu beli kambingnya, tali gratis," kata Cakra mencoba merayu dengan tawaran yang tampaknya sangat menggoda. Namun, Budi tetap tenang. "Saya nggak butuh kambingnya, saya cuma butuh tali yang kuat dan panjang buat mengikat kambing saya di rumah." Cakra mengerutkan kening. "Kamu yakin cuma mau beli tali? Enggak minat beli kambingnya juga?" "Tali gratis, Pak." Budi mengangguk, "Beli kambing? Enggak, saya cuma perlu tali. Kambingnya sih, sudah banyak di rumah." Cakra, yang merasa tertantang untuk menangguk keuntungan dari situasi yang tak biasa ini, berpikir keras. "Nah, kalau begitu, Pak, kalau hanya beli tali, saya kasih harga miring deh. Tapi ya, talinya kualitas nomor 1, loh. Bukan tali sembarangan." Budi mulai tertarik. "Oh, kualitas nomor 1 ya? Berapa harganya?" Cakra tersenyum penuh kemenangan, "Harga talinya hanya 100.000, Pak. Tapi, kalau beli kambing sama talinya, saya kasih diskon 50% buat kambingnya. Bagaimana? Itu harga yang sangat bersahabat, kan?" Budi mengangkat alis, bingung. "Wah, diskon kambing sama talinya? Saya cuma mau beli tali, loh, bukan kambingnya." Cakra semakin bingung, tapi tidak mau kehilangan kesempatan untuk meraih untung. "Oke deh, kalau hanya beli tali, saya kasih harga spesial, Pak. 150.000, bisa dapat tali panjang, kuat,
dan tahan banting. Kalau beli kambing sekalian, saya kasih potongan jadi 100.000 saja. Budi menatap tali-tali di depannya. Mungkin bagi Cakra, ini adalah taktik hebat yang bisa membuat siapa saja tergoda. Tapi, bagi Budi, itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi kalau saya beli kambing, harganya lebih murah ya? Tapi saya cuma butuh talinya saja. Tolong, jangan paksa saya beli kambing. Cakra terdiam sejenak, mulai merasa kebingungan. Namun, dia adalah seorang penjual kambing ulung, dan dia tidak mudah menyerah. Begini, Pak, saya paham kalau Anda cuma butuh tali. Tapi, kalau Anda beli kambing sama talinya, saya kasih jaminan kambing sehat dan bertenaga, bisa jadi teman yang baik untuk diikat dengan tali yang Anda beli. Budi menatap Cakra dengan tatapan heran, seolah-olah Cakra baru saja menawarkan sesuatu yang sangat aneh dan konyol. Cakra, saya cuma butuh tali, bukan kambingnya. Coba jelaskan, apa hubungannya kambing dengan tali yang saya beli? Cakra tidak menyerah begitu saja. Loh, Pak, kamu kan beli tali buat mengikat kambing. Kalau beli kambing, itu kan jadi satu paket yang sempurna, kambing sama talinya. Kan, makin afdol, tuh. Budi tertawa kecil. Wah, Cakra, kamu ini memang gokil. Tapi saya serius, cuma butuh tali. Kalau harganya 100.000, saya beli 2. Cakra menelan ludah. Ternyata, Budi tidak terpengaruh dengan segala rayuan dan tipu daya yang ia siapkan. Oke deh, Pak. Kalau gitu, saya kasih harga spesial. Tali 2 biji, 150.000. Tapi, kalau beli kambing juga, saya kasih potongan lagi. Budi menggelengkan kepala. Nggak, Cakra. Saya cuma butuh tali, bukan kambing. Kalau kamu nggak bisa jual tali tanpa pakai trik-trik gitu, ya sudah, saya pergi saja. Cakra merasa kalah telak. Di saat dia ingin meraih untung besar dengan trik jual kambing, dia malah berhadapan dengan pembeli yang hanya tertarik pada tali dan tidak tergoda sedikitpun dengan rayuan harga kambingnya. Dengan rasa malu yang mulai menggelayuti dirinya, Cakra akhirnya menjual 2 tali kepada Budi seharga 100.000 per tali. Meskipun dia merasa kalah, setidaknya ada satu hal yang bisa dia pelajari, Budi lebih tertarik pada tali daripada kambing. Setelah Budi membeli 2 tali seharga 100.000 per tali, Cakra yang masih merasa kalah, hanya bisa melihat punggung Budi yang semakin menjauh. Dia merasa sangat aneh, tak percaya bahwa akhirnya dia terjebak dalam kesepakatan dengan seorang pembeli yang sama sekali tidak tertarik pada kambing. Pikirannya mulai kacau, dan dia mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan taktik penjualannya. Dia bahkan mulai merasa sedikit terhina. Namun, di tengah kebingungannya, Cakra tiba-tiba dikejutkan oleh suara dari belakang. Cakra! Hei, Cakra! Seru seseorang yang dengan cepat mendekat. Ternyata itu adalah Ramli, teman lama Cakra yang juga seorang penjual kambing yang terkenal licik dan suka bernegosiasi dengan cara-cara yang tidak biasa. Ramli dikenal sebagai orang yang selalu tahu cara melakukannya dengan cerdik, dan Cakra berharap Ramli bisa memberinya sedikit petunjuk untuk menghadapi kegagalan ini. Ramli! Kamu datang tepat waktu, nih. Aku baru saja mengalami kekalahan yang sangat konyol, kata Cakra dengan nada putus asa. Ramli tertawa terbahak-bahak. Kekalahan? Kamu kok bisa kalah jual kambing? Kamu kan jago banget nego. Cerita dong, apa yang terjadi? Cakra menghela napas panjang. Gini, Ramli. Tadi ada seorang pembeli yang datang, dan aku kira dia mau beli kambing, kan? Ternyata dia cuma butuh tali buat mengikat kambingnya. Jadi aku coba rayu dia untuk beli kambing juga, tapi ya ampun, dia malah cuma beli tali. 2 biji, 100.000 per tali. Tanpa kambingnya.
Ramli semakin terbahak, hampir terjatuh dari tempatnya. Hahaha. Jadi, kamu malah kalah sama orang yang cuma mau beli tali? Cakra, kamu kan harusnya pintar, loh. Ini peluang bisnis, jangan buang kesempatan begitu saja. Cakra merasa semakin bingung. Peluang bisnis? Aku malah merasa bodoh. Bukannya aku cuma jual kambing dan tali, ya? Kenapa dia cuma minat tali aja? Ini kayaknya sesuatu yang gak pernah aku pikirkan sebelumnya. Ramli berhenti tertawa dan mulai berpikir keras. Begini, Cakra. Kalau kamu mau tahu trik yang lebih jitu, kamu harus berpikir lebih jauh. Jangan cuma jual kambing atau tali, pikirkan juga hubungan keduanya. Kamu bisa kasih tambahan nilai di balik produk kamu. Misalnya, kasih ide kepada si Budi, kalau kambing itu bisa lebih dari sekedar hewan. Kamu bisa bilang bahwa kambing yang kamu jual itu bisa jadi simbol keberuntungan. Siapa tahu, si Budi jadi tertarik beli kambing sekalian. Cakra mulai berpikir. Tapi, Ramli, dia cuma beli tali kok. Aku nggak ngerti kenapa dia lebih tertarik beli tali, tapi nggak peduli kambingnya. Mungkin aku nggak bisa lakuin trik seperti yang kamu bilang. Ramli menggelengkan kepala. Cakra, itu yang salah. Kamu terlalu fokus sama kambing dan talinya, tapi kamu lupa untuk menjual cerita. Kalau kamu bisa jual cerita yang bagus, bisa jadi si Budi bakal beli kambing juga. Misalnya, ceritain soal tali yang bisa mengikat nasib baik atau kambing yang membawa rezeki. Kadang, yang lebih menarik itu bukan barangnya, tapi cerita di baliknya. Cakra mulai merasa sedikit tercerahkan. Jadi intinya aku harus jual cerita juga ya? Baiklah, aku coba deh trik kamu itu. Tak lama kemudian, Cakra melihat Budi kembali lewat di dekat kiosnya, kali ini dengan tali yang baru dibelinya. Cakra pun segera berlari ke arahnya, dengan senyum licik kembali terukir di wajahnya. Budi! Budi! Tali-tali yang kamu beli itu bagus banget ya. Tapi, tahu nggak? Aku punya kambing spesial yang cocok banget buat diikat dengan tali itu. Budi yang sedang melangkah dengan santai, menatap Cakra dengan heran. Kambing lagi? Saya cuma butuh tali buat mengikat kambing di rumah. Cakra tersenyum lebar, nggak cuma sembarang kambing, loh, Pak. Kambing yang satu ini tuh punya cerita yang luar biasa. Katanya, kambing ini bisa membawa keberuntungan. Banyak orang yang percaya kalau kambing ini bisa mendatangkan rezeki, loh. Jadi, kalau kamu beli kambing ini dan pakai tali itu buat mengikatnya, wah, bisa jadi hidupmu makin lancar. Budi menatap Cakra sejenak dengan tatapan bingung. Kambing bawa rezeki? Serius nih, Cakra? Itu cuma cerita-cerita orang, kan? Cakra tersenyum lebih lebar lagi. Enggak, Pak, ini fakta. Banyak yang bilang, kambing ini bawa keberuntungan buat peternak dan petani. Kamu nggak akan nyesel deh beli kambing ini. Kalau kambingnya sehat, nanti rezeki datang dengan sendirinya. Apalagi, kambing ini cocok banget dengan tali yang kamu beli. Tali yang kuat, kambing yang bawa keberuntungan. Semua jadi satu paket lengkap. Budi mulai tertarik, meskipun dia masih terlihat ragu. Kok kedengarannya menarik juga ya? Tapi harganya gimana, Cakra? Cakra langsung membuka peluang besar. Harga kambingnya cuma 150.000 aja, Pak. Harga terjangkau banget untuk kambing yang bawa rezeki. Dan, buat kamu, saya kasih bonus tali gratis, karena kamu udah beli 2 tali tadi. Budi berpikir sejenak. Dia mulai merasa kalau ada sesuatu yang aneh dalam tawaran Cakra, tapi di sisi lain, cerita kambing bawa rezeki itu terdengar cukup menggoda. Baiklah, Cakra. Saya beli deh kambingnya. Tapi,
Saya coba lihat dulu kambingnya, ya. Cakra yang merasa menang, langsung menunjukkan kambing yang menurutnya paling cocok untuk Budi. Ini, Pak. Kambing jantan ini sehat banget, lincah, dan siap membawa keberuntungan ke rumah Anda. Dijamin, talinya pasti pas banget untuk mengikatnya. Budi akhirnya memutuskan untuk membeli kambing itu. Dia menawar sedikit, dan Cakra pun setuju dengan harga 150.000. Setelah transaksi selesai, Cakra merasa bangga bisa meyakinkan Budi, dan sekarang dia bisa bilang bahwa dia berhasil menjual kambing dengan harga lebih mahal dari harga tali. Namun, di balik kemenangan itu, Budi kembali dengan ekspresi serius. Cakra, saya cuma mau bilang, sebenarnya kambing yang saya beli bukan untuk diikat di rumah. Tapi untuk teman saya yang sedang mengadakan acara, kambing mengikat nasib. Jadi, saya akan kirim kambing ini ke tempatnya. Cakra terpana. Apa? Kambing itu bukan untuk kamu. Budi tertawa kecil. Tentu saja bukan, Cakra. Saya hanya butuh tali yang bisa mengikat nasib saya. Kambing itu hanya bonus. Cakra merasa hatinya hancur seketika. Sial, aku benar-benar kalah lagi. Setelah kejadian yang membuat Cakra merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin kekonyolan, ia merasa cemas dan bingung. Cakra menyadari bahwa meskipun ia berusaha menawarkan berbagai taktik, ada sesuatu yang kurang dalam pendekatannya. Selama ini, ia terlalu fokus pada strategi untuk menjual kambing dan tali, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pembeli. Meskipun dia sempat merasa kemenangan dalam berhasil menjual kambing ke Budi, namun keanehan cerita yang dibawa Budi membuat Cakra merasa seperti gagal. Budi, yang kembali dengan kambing yang ia beli untuk temannya, tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah memberikan pelajaran berharga bagi Cakra. Pelajaran yang akan membawa Cakra ke titik pemahaman yang lebih dalam tentang dunia penjualan. Di tengah keputusaasaannya, Cakra bergegas menemui Ramli, yang masih tertawa kecil mengingat kejadian tadi. Cakra, kayaknya kamu butuh pencerahan lebih jauh deh, ya. Bisa jadi kamu justru dapat pelajaran berharga dari si Budi itu, kata Ramli sambil menyeringai, masih tidak bisa menahan tawanya. Cakra melirik Ramli dengan tatapan bingung. Pelajaran berharga? Kalau gitu, tolong kasih tahu aku apa yang harus kulakukan supaya nggak kelihatan bodoh lagi. Ramli mengangguk, wajahnya serius. Gini, Cakra. Kadang-kadang, bukan soal jualan barangnya, tapi soal cerita dan pendekatan yang kamu bawa. Si Budi itu nggak cuma butuh kambing, kan? Dia butuh cerita tentang kambing yang membawa rezeki. Tali yang cuma, tali, bagi kamu bisa menjadi lebih berarti kalau kamu menambahkan narasi atau nilai lain ke dalamnya. Cakra menatap Ramli, merasa pelan-pelan paham. Jadi, kamu bilang kalau aku seharusnya lebih kreatif dalam membangun cerita? Lebih fokus pada apa yang dibutuhkan pembeli, bukan hanya barang yang aku jual. Ramli mengangguk penuh keyakinan. Tepat sekali. Itu kuncinya. Misalnya, kambing yang kamu jual bisa jadi simbol keberuntungan, atau tali yang mengikat masa depan. Itu bukan hanya soal jualan kambing dan tali, tapi cerita yang kamu tawarkan untuk menjadikan barangmu lebih berharga di mata pembeli. Cakra mulai merasa tercerahkan, namun ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di pikirannya. Tapi, kalau orang sudah tahu bahwa cerita itu cuma sebuah trik marketing, apakah mereka tetap akan tertarik membeli? Ramli mengangguk pelan. Ya, karena dalam dunia penjualan, semua itu tentang perspektif. Orang beli bukan cuma barangnya, tapi apa yang dibawa barang itu ke dalam kehidupan mereka. Kalau mereka percaya itu bisa memberi mereka sesuatu yang lebih, entah itu keberuntungan, kebahagiaan, atau mungkin hanya sedikit rasa aman, mereka akan beli. Cakra merasa seperti menemukan kunci yang selama ini hilang.
Dia berterima kasih pada Ramli atas pencerahannya. Oke deh, aku ngerti sekarang. Aku harus mengubah cara pandanganku dan menawarkan lebih dari sekedar kambing atau tali. Dengan semangat baru, Cakra memutuskan untuk kembali ke pasar. Kali ini, dia sudah siap dengan cerita yang lebih menarik dan lebih menggugah hati pembeli. Namun, saat dia tiba di kiosnya, dia mendapati sesuatu yang benar-benar tidak dia duga. Di depan kios kambingnya, Budi tiba-tiba muncul lagi, kali ini membawa sekelompok orang yang tampaknya tertarik membeli kambing. Cakra hampir tidak percaya. Budi? Kamu datang lagi? Tanya Cakra dengan nada bingung. Budi tersenyum lebar. Iya, Cakra. Ternyata kambingmu memang membawa keberuntungan. Teman-temanku penasaran dengan cerita kamu tadi tentang kambing yang bawa rezeki. Jadi, kami mau beli beberapa kambing. Cakra terkejut setengah mati. Apa? Kamu serius beli kambing? Tapi tadi kan kamu bilang cuma buat acara temanmu. Budi tertawa kecil. Ya, itu tadi cuma lelucon, Cakra. Sebenarnya, aku ingin membeli kambing untuk dijadikan simbol keberuntungan bagi bisnis kami. Kami ingin memulai usaha baru, dan aku merasa cerita kambing yang bawa rezeki ini bisa memberi semangat. Jadi, aku datang ke sini untuk beli kambing dari kamu. Cakra hampir terjatuh dari kursinya mendengar pengakuan Budi. Jadi, kamu percaya cerita kambing ini bawa rezeki? Budi mengangguk dengan percaya diri. Tentu saja. Kadang-kadang, kita butuh sedikit keajaiban dalam hidup. Dan, aku rasa kambing ini bisa jadi langkah awal untuk usaha baru kami. Cakra terdiam sejenak. Tanpa disadari, ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar transaksi jual-beli kambing. Dia telah memenangkan kepercayaan, dan yang lebih penting, ia telah berhasil menjual cerita. Cakra mulai menyadari bahwa dunia penjualan itu bukan hanya soal berapa banyak barang yang bisa dijual, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan pelangganmu. Seiring berjalannya waktu, Cakra mulai berinovasi dalam pendekatannya. Dia tidak hanya menjual kambing dan tali, tetapi juga mulai mengembangkan cerita-cerita unik untuk setiap produk yang dia tawarkan. Tidak hanya itu, Cakra bahkan memutuskan untuk membuat acara tahunan di pasar tempat dia berjualan, yang disebut Festival Kambing Berkah. Dalam acara itu, Cakra akan mengundang pembeli untuk datang dan mendengarkan cerita-cerita mistis yang berkaitan dengan kambing dan tali, serta bagaimana produk tersebut bisa membawa keberuntungan bagi kehidupan mereka. Siapa sangka, ide gila yang berawal dari kekalahan dan kekonyolan ini justru membawa Cakra pada kesuksesan yang lebih besar. Berkat cerita kambing yang membawa rezeki, Cakra kini dikenal sebagai penjual kambing yang tidak hanya cerdas dalam berdagang, tetapi juga pandai dalam mengemas cerita yang menggugah hati. Budi dan teman-temannya tidak hanya membeli kambing dari Cakra, tetapi mereka juga menjadi pelanggan setia yang selalu membawa teman-temannya untuk membeli kambing dengan cerita keberuntungan yang terus berkembang. Dari situ, Cakra belajar bahwa dalam dunia penjualan, bukan hanya harga yang menentukan kesuksesan, tetapi juga bagaimana kamu bisa membuat pelanggan merasa bagian dari cerita yang lebih besar. Dan begitulah, Cakra yang dulu merasa kalah karena terjebak dalam taktik penjualan yang salah, kini merasa bangga dan bersyukur atas kekalahan yang ternyata membuka jalan bagi kesuksesan baru. Sejak saat itu, pasar kambing tempat Cakra berjualan menjadi lebih hidup, lebih berwarna, dan tentu saja, lebih laris. Dan semua itu berawal dari sebuah tali dan kambing, serta cerita konyol yang akhirnya menjadi legenda di pasar itu. Jangan lewatkan momen kocak dan penuh pelajaran hidup dari cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar kamu bisa terus menikmati kisah-kisah seru lainnya. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan penuh tawa dan inspirasi.